Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atika Puspa, NIM E1E022007. Pada video kali ini, saya akan memodifikasi modul ajar kurikulum Merdeka tahun 2023 pada mata pelajaran Matematika SD kelas 4 yang bertema pengukuran luas dengan satuan baku dan tidak baku. Oke, baik, di sini teman-teman bisa lihat identitas modulnya dari nama penyusun Senhun SPD Intansi SDN 8 Mataram, tahun penyusunan tahun 2024, jenjang sekolah SD mata pelajaran matematika, kelas 4 fase B, dan temanya itu pengukuran luas dengan satuan baku dan tidak baku. Nah, pada bagian kompetensi awal, di sini terdapat dua kompetensi awal. Yang pertama, peserta didik mampu mengukur luas menggunakan satuan tidak baku dan satuan baku. Yang kedua, peserta didik mampu mengestimasi luas menggunakan satuan baku dan tidak baku. Nah, pada bagian ini, saya ingin memodifikasi sedikit dengan menambahkan pada kompetensi awal ini, peserta didik dapat menyelesaikan soal cerita sederhana yang berkaitan dengan mengukur luas menggunakan satuan baku dan tidak baku. Nah, di sini hal-hal yang saya modif akan saya tandai dengan warna hijau. Akan saya ganti fontnya menggunakan warna hijau. Nah, seperti itu. Nah, sebelumnya mengapa saya memodifikasi pada bagian kompetensi awal ini? Karena pada kurikulum Merdeka, peserta didik itu diharapkan untuk berpikir kritis. Nah, ini salah satu cara agar peserta didik dapat berpikir kritis. Karena soal cerita itu melatih siswa untuk menganalisis informasi, mengidentifikasi pola, dan menerapkan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah yang kompleks. Jadi pada soal cerita nantinya, peserta didik mampu mengaitkan pembelajaran atau soal-soal dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita beranjak di sarana dan prasarananya. Yang pertama ada laptop, LCD, PowerPoint atau video pembelajaran, LKPD, bahan ajar, bahan dan alatnya di sini ada buku tulis, kertas HVS, penggaris. Nah, di sini saya akan menambahkan beberapa bahan yang mungkin bisa digunakan dalam materi ini. Yang pertama ada kertas origami, yang kedua ada uang kertas mainan, kemudian buku tulis, daun, dan lem. Sebelumnya mohon maaf ada kendala pada saat share screen, kendala jaringan, jadi di sini tidak terekam pada saat mengetik bahan-bahan yang sudah diucapkan. Oke, next kita tulis dulu alasan di kolom komentarnya. Jadi selain kertas HVS, guru juga bisa mengenalkan dan mencontohkan beragam media yang bisa digunakan dalam menghitung luas menggunakan satuan baku dan tidak baku. Contohnya, alat-alat dan bahan yang bisa kita temukan di dalam kelas seperti buku tulis atau daun di halaman sekolah, uang kertas mainan, dan sebagainya yang bisa kita gunakan sebagai alat atau media dalam mengukur luas menggunakan satuan baku dan tidak baku. Oke, selanjutnya kita fokus pada model pembelajaran dan metode pembelajaran. Di sini model dan metodenya ada dua. Yang pertama model problem based learning, dan metodenya itu ada tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Di sini saya ingin memodif model pembelajarannya, saya ingin tambahkan sedikit. Jadi model pembelajaran yang ingin saya tambahkan itu adalah model pembelajaran simulasi dan permainan. Nah, di sini alasan saya menambahkan karena pada model pembelajaran ini pendidik menciptakan simulasi atau permainan yang melibatkan pengukuran luas benda-benda di sekitar siswa, seperti permainan tebak luas ruangan atau membuat peta harta karun dengan skala tertentu agar pembelajaran jauh lebih kreatif begitu, dan peserta didik tidak merasa jenuh, sehingga nanti peserta didik tidak hanya terbebani oleh tugas atau penyampaian materi secara terus-menerus, tetapi juga di sini peserta didik tertantang untuk mengikuti permainan, yaitu mengukur luas ruangan contohnya, atau mengukur luas peti harta karun, seperti itu. Selanjutnya tujuan pembelajaran. Di sini tujuan pembelajaran ada dua, yaitu mengukur luas menggunakan satuan baku dan tidak baku, mengestimasi luas menggunakan satuan baku dan tidak baku.
Di sini saya akan selaraskan dengan kompetensi awal tadi yang saya modif di atas. Saya akan tambahkan tujuan pembelajarannya itu menyelesaikan soal cerita sederhana yang berkaitan dengan mengukur luas menggunakan satuan baku dan titik baku. Nah, seperti ini kita tambahkan di kehidupan sehari-hari. Nah, alasannya sama seperti tadi, hal ini membantu mengembangkan kemampuan berpikir kritis pada siswa, penalaran logis, dan kreativitas siswa dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, rancangan pembelajaran dari guru nanti harus diselipkan soal-soal cerita. Oke, selanjutnya ada pertanyaan pemantik. Di sini ada 2 pertanyaan pemantik. Yang pertama, bisakah mengukur luas lantai kelas dengan barang-barang di sekeliling? Yang kedua, benda apa saja yang dapat mengukur luas? Nah, pada bagian pertanyaan yang kedua itu, saya ingin memodifikasi menggunakan pertanyaan pemantik yang berbentuk cerita. Jadi, tujuannya agar peserta didik dapat membayangkan jika ada di situasi tersebut. Seperti pertanyaan pemantiknya adalah, bayangkan anak-anak menemukan peta harta karun kuno di sekolah. Peta tersebut menunjukkan sebuah pulau berbentuk persegi panjang dengan skala 1 cm mewakili 10 meter. Nah, menurut peta, panjang pulau tersebut adalah 8 cm dan lebarnya 5 cm. Kira-kira benda apa saja yang bisa anak-anak gunakan untuk mengukur luas pulau tersebut selain penggaris? Nah, berapa ya luas pulau tersebut dalam meter persegi? Nah, itu dia tadi contoh pertanyaan pemantik berbentuk cerita. Di sini poin pertanyaannya itu adalah kira-kira benda apa saja yang bisa anak-anak gunakan untuk mengukur luas pulau tersebut di peta selain penggaris. Berapa ya luas pulau tersebut dalam meter persegi? Setelah pertanyaan pemantik, di sini kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan pendahuluan, yang pertama menyampaikan salam saat masuk ke dalam kelas, kedua menanyakan kabar peserta didik, melakukan presensi dan sebagainya. Yang ketiga, di sini saya memodif di mana peserta didik atau ketua kelas dipersilakan maju ke depan kelas oleh guru untuk memimpin doa sebelum belajar. Jadi di sini pada kegiatan pendahuluan keempat saya sudah modifikasi sebelumnya, di mana guru melakukan apersepsi secara umum, menyampaikan pengertian atau konsep luas itu sendiri apa, kemudian satuan baku itu apa, satuan tidak baku itu apa, sebelum guru memberikan pertanyaan pemantik mengenai pengukuran luas, apa saja benda-benda yang termasuk satuan baku dan tidak baku. Nah, setelah itu baru di pertanyaan pemantiknya tadi kita masukkan pertanyaan pemantik yang sudah kita buat. Seperti ini kita salin, kita ganti dan kita masukkan pertanyaan yang sudah kita modifikasi. Nah, dan untuk kegiatan inti saya rasa sudah pas, sudah tidak perlu dimodifikasi lagi. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini kegiatan penutupnya ada 4, namun di sini saya ingin menambahkan pada poin 11. Jadi pada poin ke-10 setelah pendidik memberikan penguatan dengan pertanyaan, selanjutnya pendidik mengajak siswa untuk mendiskusikan apa yang ingin mereka pelajari di pertemuan selanjutnya. Baru kemudian pendidik memimpin doa harapannya agar pembelajaran ini bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya pada bagian refleksi, pertama tabel untuk refleksi peserta didik. Di sini ada
beberapa pertanyaan, namun saya memodifikasi pertanyaan yang pertama. Saya pindahkan ke pertanyaan yang kedua karena saya ingin mengganti pertanyaan yang lebih cocok untuk ditanyakan sebelumnya. Jadi di sini pertanyaannya, pelajaran apa saja yang kalian dapatkan selama pembelajaran? Sebelum akhirnya kita tanyakan bagian mana dari materi yang kalian rasa paling sulit. Nah, dari pertanyaan ini kita sebagai guru bisa tahu nih, oh peserta didik sudah paham mengenai pembelajaran hari ini, mengenai A, mengenai B, mengenai C. Nah, baru kemudian nanti bagian mana materi yang paling sulit mereka rasa, apakah bagian A, bagian B, atau bagian C. Nah, selanjutnya apa yang kalian lakukan agar dapat lebih memahami materi ini? Mungkin bisa dengan menanyakan dengan teman sebangku, mungkin dengan membaca buku LKS atau menonton video pembelajaran. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat baru kita tanyakan kepada siapa kalian meminta bantuan dalam memahami materi ini. Semisal di poin ketiga mereka menjawab, oh saya menanyakan materi ini lebih jelas lagi. Nah, kepada siapa mereka meminta bantuan untuk dijelaskan, untuk memahami materi ini, apakah dengan guru, apa dengan orang tua, atau dengan teman sebangku. Nah, pertanyaan kelima, dengan pengetahuan yang kalian dapat atau miliki sekarang, apa yang akan kalian lakukan jika menghadapi kondisi yang sama di kehidupan sehari-hari? Nah, pertanyaan ini diharapkan jawaban peserta didik itu mereka sudah bisa mengaitkan apa yang sudah dipelajari yang kemudian mereka terapkan atau implementasikan di kehidupan sehari-hari. Semisal mereka menghadapi masalah dengan kondisi yang sama, seperti mengukur luas buku, mengukur luas kotak pensil, menggunakan satuan baku dan tidak baku. Kemudian pertanyaan refleksi untuk guru. Di sini saya sudah tambahkan ya pertanyaan refleksi untuk poin nomor 1. Di sini ada apa yang sudah berjalan baik di dalam kelas sebelum akhirnya kita menanyakan apakah 100% peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Jika tidak, berapa persen kira-kira peserta didik yang mencapai pembelajaran. Jadi kita tanyakan dulu apa yang sudah berjalan baik di dalam kelas. Nantinya yang sudah berjalan baik dipertahankan, kalau perlu ditingkatkan, dan yang belum berjalan baik itu diperbaiki, dievaluasi, dan ditingkatkan lagi untuk pembelajaran selanjutnya. Kemudian pertanyaan kelima, dengan pengetahuan yang saya dapat atau saya miliki sekarang, apa yang akan saya lakukan jika harus mengajar kegiatan yang sama di kemudian hari? Kemudian di sini asesmen atau penilaian, saya tidak memodifikasi. Lanjut pada lampiran lembar kerja peserta didik. Di sini saya melihat tidak ada soal HOTS atau soal cerita yang ditampilkan atau yang diberikan kepada peserta didik. Di sini hanya soal perhatikan gambar, kemudian mengukur luas. Jadi di sini saya memberikan atau memodifikasi soal HOTS di nomor 3. Di sini ada Rudy dan teman-temannya ingin membuat taman bermain di halaman sekolah mereka. Mereka ingin membuat taman berbentuk persegi panjang dan luas 24 meter persegi. Sekolah mereka memiliki beberapa alat ukur seperti meteran, tali, dan langkah kaki. Pertanyaannya ada 4 poin. Di sini, berapa panjang dan lebar taman yang mungkin dibuat Rudy dan teman-temannya? Gambarkan beberapa contoh. Jelaskan bagaimana kamu menentukan panjang dan lebar. Kemudian jika Rudy dan teman-temannya ingin membagi taman menjadi beberapa bagian, bagaimana mereka dapat menentukan luas setiap bagian taman. Nah, setelah menambahkan di lampiran kerja siswa, tidak lupa kita tambahkan di lampiran
lampiran soal evaluasi di paling bawah sebelum daftar pustaka. Baik, mungkin itu saja video dari saya mengenai modifikasi modul ajar Matematika kelas 4 fase B Kurikulum Merdeka. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.